Selamat siang Bu Maria, perkenalkan nama saya Yohana. Nama saya Isabel Fianina. Nama saya Kevin Nathanael. Di sini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu masalah sosial akibat globalisasi di era digital. Masalah sosial akibat di era globalisasi. Jadi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada perubahan dan transformasi sosial. Itu perubahan dan transformasi sosial itu adalah perubahan pola pikir, budaya ataupun sosial yang terjadi akibat masuknya budaya lain ke budaya lokal. Jadi ada dua, perubahan dan transformasi. Kalau perubahan itu lebih mengarah dia tuh berubah secara bertahap, tetapi kalau transformasi itu dia berubah secara cepat dan secara radikal gitu. Jadi untuk contoh-contohnya itu seperti kayak kalau transformasi atau kalau perubahan itu perubahan pola pikir masyarakat gitu. Jadi dari masyarakat yang pola pikirnya dulu itu lebih mengarah ke ke spiritual gitu. Jadi mengaitkan suatu hal ke spiritual. Kalau sekarang tuh menuju perubahan yang lebih rasional gitu. Jadi mereka berpikir lebih secara rasional. Itu kalau secara perubahan. Kalau transformasi itu transformasi secara bisa melalui media sosial seperti Instagram, TikTok itu dan lain-lain. Transformasi ini mempengaruhi standar di dalam masyarakat itu sendiri, baik di standar secara ekonomi, baik secara kecantikan dan lain-lain. Jadi kayak ya gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah dominasi. Dominasi itu adalah sebuah interaksi yang terjadi antara suatu individu ataupun kelompok dan kelompok lain. Jadi dominasi ini terjadi ketika interaksi tersebut memiliki satu atau dominan atau lebih tinggi satu arah gitu. Jadi seperti ada jenis-jenisnya, itu ada beberapa jenis, yaitu dominasi budaya, ada dominasi gender, ada dominasi budaya, gender, sosial. Jadi kalau dan politik ya, jadi kalau budaya dominasi secara gender itu ya ini patriarki bisa. Terus jika dominasi secara politik itu saya membahas kasusnya nanti yang terakhir. Kalau politik itu seperti enggak dong. Kalau politik itu dominasinya seperti orang-orang yang lebih berkuasa atau memiliki kuasa di suatu partai politik, mungkin itu bisa mempengaruhi undang-undang yang akan dibuat nantinya gitu. Dan dominasi itu juga ya mempengaruhi yang di bawahnya. Jadi yang bawah tuh atau rakyatnya itu tuh lebih tidak bisa mendapatkan keadilan karena yang memiliki kuasa itu lebih dominan gitu. Lalu apa aja tadi? Oke, selanjutnya itu yang ketiga adalah ketidakmampuan adaptasi. Ketidakmampuan adaptasi di sini adalah ketidakbisaan suatu individu untuk beradaptasi dengan teknologi atau informasi yang notabene itu semakin maju gitu. Jadi entah dari faktor usia atau terhambatnya pengetahuan yang masuk atau teknologi yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi seperti masyarakat yang terpinggir atau yang masih belum mendapatkan teknologi itu lebih susah beradaptasi dengan teknologi yang baru masuk ke dalam lingkungannya gitu, karena keterbatasan informasi tersebut ya gitu. Lalu juga dari faktor usia, jadi orang-orang yang memiliki usia lebih lanjut atau lansia itu mereka tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi, jadi tidak bisa relevan dengan teknologi, tidak bisa memakai atau memakai teknologi secara maksimal. Jadi hanya tahu basicnya saja gitu. Dan juga ketidakmampuan adaptasi ini
membuat mereka itu susah dalam mencari pekerjaan, jadi peluang di lapangan kerjanya pun lebih terhambat gitu karena mereka tuh terbatas akan teknologi itu sendiri. Keempat, selanjutnya itu yang keempat ada krisis identitas. Sebuah fenomena di mana suatu individu atau kelompok itu tidak memiliki dia tuh lebih menyukai budaya-budaya lain atau dia tuh dia tidak membawa identitas asli dari tempat dia berasal gitu. Jadi seperti krisis identitas itu dapat dipicu oleh masuknya budaya lain, akulturasi atau asimilasi. Jadi kalau akulturasi itu seperti mungkin budaya K-pop mungkin juga bisa masuk, karena dimana masuknya budaya K-pop di Indonesia itu membuat kurang bisa bersaing. Budaya Indonesia itu kurang bisa bersaing, jadi lebih terpinggirkan meski tidak menghilangkan budaya dari Indonesia itu sendiri, karena masih tetap dilestarikan oleh beberapa orang tertentu gitu, yang melanjutkan dan melestarikan budaya tersebut. Terus kalau asimilasi itu dia tuh masuknya budaya luar lalu menghasilkan suatu budaya baru gitu. Jadi ya. Berikutnya itu ada masalah sosial akibat globalisasi. Nah, yang pertama itu neokolonialisme. Ini artinya itu bentuk penjajahan di era baru. Contohnya itu seperti ketergantungan negara yang berkembang terhadap negara yang maju. Nah, contoh dari itu adalah misalkan negara berkembang negara maju meminjamkan uang kepada negara yang berkembang, tetapi pada akhirnya itu negara berkembang ini mendapat kesulitan untuk mengembalikan utangnya itu kepada negara yang maju. Terus yang berikutnya itu ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Nah, kemajuan teknologi kalau tidak diimbangi dengan perkembangan pola perilaku masyarakat dapat menyebabkan ketertinggalan budaya atau bisa disebut cultural lag. Nah, itu artinya muncul kelompok yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, nggak cuma ketertinggalan budaya, tapi juga ada ketimpangan budaya. Nah, ini beberapa kalangan menganggap budaya asing itu berkedudukan lebih tinggi dibanding budaya lokal. Itu bisa menyebabkan kelunturan rasa cinta masyarakat terhadap budaya lokal. Nah, itu contohnya, contoh aslinya itu pada saat orang Indonesia lebih menyukai dan lebih mengikuti misalkan K-pop dibanding budaya sendiri. Terus berikutnya itu adalah konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme itu adalah mengonsumsi barang secara lebihan, di mana mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Nah, contohnya itu seperti pada online shop yang mengadakan promo besar-besaran, di mana konsumen merasa semua barang lebih murah sehingga dibeli semuanya. Lalu hedonisme itu adalah kondisi di mana manusia selalu ingin mendapatkan kepuasan dan kesenangan yang dampaknya di mana faktornya itu bisa dari orang tua yang membiasakan gaya hidup seperti itu maupun lingkungan pertemanan. Contohnya itu seperti mabuk-mabukan, judi, dan juga narkoba. Terus berikutnya itu kerusakan lingkungan. Nah, ini tuh terjadi karena adanya kawasan perdagangan yang luas sehingga banyak industri yang dibangun, seperti kayak polusi udara, terus juga limbah pabrik yang tidak diolah dahulu, jadi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Berikutnya adalah cybercrime. Cybercrime itu sendiri adalah bentuk kejahatan yang terjadi di era digital dengan perangkat jaringan maupun komputer. Dari cybercrime ini dapat dibagi jadi beberapa cybercrime. Yang pertama itu phishing, di mana korban dikirim link dan jika dibuka itu dapat mengambil data pribadi seseorang dari perbankan, terus lainnya. Cracking, yang berikutnya itu cracking, di mana penyusupan dilakukan dengan cara meretas sistem keamanan komputer untuk melakukan tindakan ilegal. Berikutnya itu spoofing, di mana perangkat diberikan virus dari website, lalu jika korban mengakses website itu dapat tersebar virus secara otomatis. Lalu itu serangan DDoS. Nah, itu artinya distributed denial of service, di mana pelaku menarikan korban kepada suatu perusahaan atau perorangan dengan merusak arus lalu lintas website dan juga maupun server. Ini dapat membuat server mendadak down karena banyaknya request dari perangkat. Berikutnya itu adalah carding, di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit korban sehingga pelaku dapat membeli semua barang yang dia inginkan secara online. Berikutnya itu cyber stalking, di mana pelaku melakukan penguntitan di dunia maya dan korban tidak tahu kalau dia sedang diikuti. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri ataupun membalaskan dendam dan juga pencemaran nama baik seseorang. Yang terakhir adalah SIM swap, di mana pelaku mengambil alih atau mencuri nomor ponsel korban pelaku. SIM swap ini menggunakan cara yaitu dengan mengirim link yang dapat diakses oleh korban, yang lalu dapat mengambil alih semua isi dari kartu SIM korban tersebut. Oke, yang ketiga itu ada ketimpangan sosial di era globalisasi. Yang pertama itu ada pengertian dan faktor dari ketimpangan sosial. Oke, dari pengertiannya di sini dikatakan bahwa ketimpangan sosial yang dialami oleh individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang terjadi karena adanya perbedaan sosial dan gaya hidup. Dan juga terdapat faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada kebiasaan rasa malas, tidak memiliki tujuan dalam hidup, terus juga ada lapangan kerja yang terbatas. Lalu yang kedua ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama itu adalah ketimpangan sosial ekonomi, yang dimana diakibatkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan peluang ekonomi antar berbagai kelompok di masyarakat. Nah, ketimpangan ekonomi terjadi karena adanya perbedaan mencolok berkaitan dengan penghasilan masyarakat kelas atas dan kelas bawah, di mana kelompok atas ini selalu berada di atas dan kelompok di bawah itu akan selalu berada di bawah. Setiap kelompok bawah ingin ada di atas, itu pasti yang berada di posisi atas selalu mempertahankan itu, dan yang posisi bawah pun juga sulit untuk mengangkat derajatnya karena kelompok atas itu tidak ingin posisinya itu tergeser gitu. Lalu yang kedua itu ada ketimpangan sosial non ekonomi. Salah satunya itu ada ketimpangan. Nah, salah satunya itu ada ketimpangan gender, yang dimana semua orang menganggapan bahwa kaum laki-laki itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada wanita. Dan ketiga itu ada dampak ketimpangan sosial,
Sini ada negatif dan positif. Saya akan jelaskan tentang negatifnya dulu. Yang negatifnya itu terdapat kriminalitas, pemicu konflik dan pemberontakan, peningkatan kemiskinan, meningkatkan pengangguran, dan menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu ada positifnya ya, itu dimana sebagai motivasi agar bisa berubah, membuat manusia menjadi bersimpati dan empati. Lalu adanya upaya untuk memajukan daerah yang tertinggal dan menyadarkan manusia untuk menghargai perbedaan. Lalu yang keempat, ada upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu memperbaiki dan melakukan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan atau kesehatan dari sisi fasilitas, terus pelayanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat. Lalu yang terakhir itu melakukan pemberdayaan sumber daya manusia seperti memberikan fasilitas pelatihan dan kursus untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu di sini kita akan bahas yang keempat, yaitu upaya untuk mengatasi masalah sosial akibat globalisasi di era digital. Itu yang pertama adalah memperkuat nasionalisme, yang dimana kita melakukan upacara di setiap hari Senin itu untuk memperingati perjuangan para pahlawan. Lalu juga bisa mengunjungi museum atau tempat-tempat yang bersejarah. Lalu mengunjungi pegelaran seni atau festival budaya untuk mengenal budaya bangsa. Lalu yang ketiga, mencintai produk Indonesia dengan menggunakan produk-produk asli bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, mengembangkan kecakapan sosial. Dan caranya itu adalah untuk mengikuti kursus sesuai dengan minat dan bakat. Lalu yang kedua, gemar melakukan literasi. Dan yang ketiga, aktif dalam organisasi positif. Lalu yang ketiga, terdapat memelihara kearifan lokal, yang dimana kearifan lokal ini merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kearifan lokal ini perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar identitas bangsa tetap ada. Dan cara untuk melestarikannya itu yang pertama, menanam rasa cinta terhadap kebudayaan di masyarakat. Yang kedua, membentuk organisasi kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada tokoh kearifan lokal. Lalu yang keempat ada memelihara kelestarian lingkungan, yaitu bisa dengan melakukan penghijauan. Lalu yang kelima, membangun kewirausahaan sosial. Nah ini membangun kewirausahaan sosial itu dimana saat ini menjadi seorang pengusaha itu semakin mudah semenjak adanya media sosial. Karena pengusaha di era teknologi sekarang ini tidak perlu toko secara fisik. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dan lain-lain. Lalu yang keenam, memelihara kesehatan fisik dan mental. Itu caranya tuh dengan istirahat, olahraga, melakukan hal positif. Terus juga kurangi stres, jangan terlalu kecanduan bermain smartphone. Oke, untuk contoh kasusnya sendiri, saya mengambil kasus di mana ada sebuah kasus atau polemik di mana masyarakat yang digusur di tol dalam pembangunan tol Transjakarta, Transmart. Iya, Trans Sumatera. Tol Trans Sumatera ini dia tidak ganti rugi, kan harusnya jika ada sebuah penggusuran ada uang ganti rugi. Nah, uang ganti rugi ini tidak dibayarkan selama 7 tahun. Jadi di mana kasus ini mencuat lagi ketika adanya protes dari masyarakat
pada bulan pada tanggal bulan Juni 2024 ini mereka melakukan aksi protes di mana mereka itu memasak batu gitu. Jadi mereka tuh batu ini filosofi ini sebagai apa, bahwa hak mereka itu yang harusnya dibayarkan oleh pemerintah itu masih belum terbayarkan gitu. Jadi mereka sudah tidak ada tempat tinggal, uang makan juga tidak ada dikasih apa-apa. Jadi 150 korban atau 150 warga ini mereka melakukan aksi protes tersebut. Nah, selama 7 tahun yang berlalu dari mulai pembangunan sampai bahkan tolnya sudah sudah selesai dan sudah digunakan atau ya sudah dapat digunakan, itu mereka tuh masih belum mendapatkan sepeser pun gitu. Jadi mereka melakukan akses protes ini gitu.